Sepupu Arumi. Kla, kamu tidak apa-apa kan aku tinggal sebentar mengurus si kembar? Raut wajah Arumi benar-benar terlihat tidak enak untuk meninggalkan wanita yang baru seminggu menjadi seorang ibu itu. Astaga Rum, ini sudah kesekian kali loh kamu menanyakan itu. Aku benar-benar tidak apa-apa Rumi. Aku sudah biasa kok mengurus mereka sendiri. Kamu pergi saja. Jawab Clara sembari meletakkan bayi Bimo ke box bayi setelah wanita itu selesai menyusuinya. Ya udah dia aku pergi. Tapi kamu harus janji kalau kamu ada sesuatu kamu harus langsung menghubungiku. Iya cerewet. Clara berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Arumi hanya terkekeh dan memutar tubuhnya kemudian berjalan hendak keluar dari kamar Clara. Namun kemudian wanita itu mengurungkan langkahnya dan kembali berbalik. Loh, kenapa kamu malah balik? Alis Clara bertaut. Aku sebenarnya malas untuk pergi. Toh hanya pesta ulang tahun anak ke satu tahun. Aku ngapain coba di sana? Mending aku di sini bisa bantuin kamu jagain sekembar. Ucap Arumi dengan tangan yang mulai usil mencubit pipi sekembar bergantian. Rumi, jangan ganggu tidur mereka. Kamu ini ya. Clara menjauhkan tangan Arumi dari box bayi membuat Arumi terkekeh. Sekarang sebaiknya kamu tetap pergi. Yang berulang tahun kan anak sepupumu. Jadi kamu harus tetap pergi, Rumi. Justru karena itu anak sepupuku makanya aku males. Cetus Arumi menembulkan kerutan di kening Clara. Kenapa bisa begitu? Tanyanya kemudian. Ya, karena aku tidak pernah menyukai sepupuku itu. Orangnya licik, apalagi semenjak dia menikah dengan pria kaya. Wih, dia semakin sombong. Padahal jelas-jelas dia tahu kalau sebenarnya dulu mamanya si laki-laki itu ingin aku yang menjadi menantunya. Tutur Arumi dengan bibir yang mencebik. Heh, tapi kenapa jadi sepupumu yang menikah dengan laki-laki itu? Karena selain aku tidak suka pria itu, papanya sepupuku itu juga mengatakan kalau yang berhak menikah dengan pria itu ya putrinya itu. Karena papanya itu, kakaknya papaku. Terang Arumi yang membuat Clara semakin bingung. Aku benar-benar tidak mengerti, Rum. Begini, Kla, anak kakekku kan ada dua, papaku dan papa sepupuku itu. Papaku anak kedua dan yang pertama papanya sepupuku itu. Dulu kakak pernah melakukan perjanjian dengan kakek si laki-laki itu, yaitu akan menjodohkan cucunya masing-masing. Kakek si laki-laki itu dulu memberikan sebuah kalung sebagai pertanda kalau yang akan menikah dengan cucunya itu pemilik kalung. Tapi kalung itu katanya hilang, tapi perjodohan tetap berlanjut. Terserah dengan siapapun itu di antara aku dan sepupuku itu. Nah, mamanya si laki-laki itu menunjukku untuk menjadi menantunya. Tapi papanya sepupuku itu keberatan. Katanya aku yang anak pertama dan berarti cucu pertamanya papaku, maksudnya kakekku, itu ya sepupuku itu. Jadi yang pantas menikah dengan pria itu ya sepupuku itu. Aku sih oke-oke aja karena aku sama sekali tidak tertarik dengan pria yang diinginkannya seperti kutub utara itu. Arumi menyelesaikan ceritanya sembari bergidik membayangkan wajah pria dingin yang baru saja dia ceritakan itu. Kenapa kamu bergidik seperti itu? Apa pria itu benar-benar menyeramkan? Clara mengulas senyum. Tidak sih, kalau masalah tampang ya dia benar-benar tampan dan gagah. Tapi ekspresinya itu selalu dingin, ditambah tatapannya yang sangat tajam. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku jadi istrinya. Aku bisa mati berdiri jika melihat tatapannya terus. Sahut Arumi membalas senyuman Clara. Sudah sebaiknya kamu harus tetap pergi, bagaimanapun dia sepupumu. Dan tante sama om juga pasti menginginkan kamu hadir. Arumi menghela napasnya dengan sekali hentakan dan terkesan malas. Iya sih, lagian aku juga merasa tidak enak dengan Tante Elva. Tante Elva? Ulang Clara memastikan kening wanita itu tiba-tiba berkerut karena nama yang baru saja disebutkan sahabatnya itu sangatlah tidak asing baginya. Iya, mamanya laki-laki itu Tante Elva. Tadi sudah menghubungiku langsung memintaku untuk datang. Jadi mau tidak mau aku harus tetap pergi. Ya sudah deh, aku pergi dulu ya. Arumi akhirnya beranjak pergi meninggalkan Clara yang bergeming di tempat dia berdiri. Tante Elva, bukannya itu mamanya Mas Bara ya? Batin wanita itu. Tapi tidak mungkin yang dimaksud Arumi itu Tante Elva, mamanya Mas Bara. Yang diceritakan Arumi kan tadi perjodohan. Kalau Mas Bara dan Mbak Tania kan menikah karena saling mencintai.
Clara menyangkal pemikirannya karena mengingat cerita yang dikatakan Elpa, mamanya Bara dulu. "Mau ngapain kamu di sini?" tegur Tania ketika Arumi sedang menyendokkan makanan ke dalam piringnya. "Loh, emangnya kenapa? Aku juga kan diundang, dan asal kamu tahu, aku malah diundang secara langsung sama mama mertuamu itu. Sepertinya mama mertuamu itu masih sangat menyukaiku," saut Arumi dengan santai dan terkesan meledek. Ya, yang dimaksud Arumi sepupunya adalah Tania, istri dari Bara, mantan suami Clara. "Kamu jangan macam-macam ya. Kamu berniat untuk cari perhatian sama Bara ya? Jangan harap kamu bisa melakukannya," ancam Tania dengan suara yang berbisik pelan. "Widih, takut sekali kamu. Segitu tidak percaya dirinya kamu ya padaku. Kamu merasa kalah saing ya?" Kembali Arumi menyindir dengan senyuman yang tidak pernah memudar. "Jaga mulutmu. Aku tidak merasa kalah saing denganmu. Jangan merasa kamu lebih hebat dibandingkan aku," ucap Tania masih dengan berbisik berusaha menahan amarahnya. "Kalau begitu kenapa kamu mengatakan seperti itu? Bukannya itu cerminan dari rasa tidak percaya diri kamu ya? Sekali lagi aku katakan kalau aku tidak merasa tersaingi kamu. Aku hanya ingin mengingatkan kamu saja, karena wanita seperti kamu pasti merasa iri kan denganku yang bisa menikah dengan pria terkaya di negara ini," tukas Tania dengan seringaian sinis di sudut bibirnya. Arumi sontak terkekeh mendengar tuduhan Tania. Kemudian dokter cantik itu mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah Tania. "Asal kamu tahu, kalau aku ingin dari dulu, yang menikah dengan Bara adalah aku karena Tante Elva sendiri yang memilihku. Tapi kamu yang merengek pada Pak De untuk tetap menjodohkanmu dengan Bara, dan dengan senang hati aku memberikannya untukmu. Jadi ingat, kamu bisa menikah dengan Bara itu adalah sumbanganku, jadi kamu jangan berlagak sombong di depanku," bisik Arumi dengan sinis. "Kamu?" Tania hendak mengangkat tangannya tapi segera dia urungkan karena tiba-tiba dia menyadari kalau dia memukul Arumi, citranya sebagai wanita lembut dan baik bisa hancur di depan suami dan mama mertuanya. "Kenapa tidak jadi? Kamu takut ya sifat burukmu ketahuan di depan Bara dan Tante Elva?" Sudut bibir Arumi naik membentuk senyuman sinis. "Diam kamu. Saranku sebaiknya kamu pergi dari sini. Kamu tidak berhak mengusirku. Oh iya, aku lihat-lihat sepertinya kamu sama sekali tidak dipedulikan oleh Bara. Kamu belum bisa mendapatkan cintanya ya? Haha, kali ini aku mengakui kalau Bara hebat, tidak terpengaruh dengan wajah polos, baik dan sikap lembut yang selalu kamu tunjukkan. Kamu jangan lancang ya, jangan so tahu. Kamu lihat saja sebentar lagi dia juga akan bertekuk lutut di depanku." Tania menggertakkan giginya karena merasa geram dengan ucapan Arumi. "Aku tunggu Nona Tania, tapi jangan bunuh diri kalau hal itu tidak terjadi, karena menurut pandanganku sepertinya sangat sulit. Bahkan yang aku lihat, di saat tiup lilin tadi hanya kamu yang meniup sedangkan Bara acuh saja. Apa dia juga tidak menyayangi anak kalian?" tukas Arumi yang lagi-lagi penuh sindiran. "Sialan kamu, seandainya bukan di tempat ini aku sudah menyumpal mulutmu dari tadi." Lagi-lagi Tania menggeram. "Dan aku sama sekali tidak takut. Bisa-bisa sebelum kamu melakukannya, mulutmu yang lebih dulu aku sumpal." "Sialan? Oh kamu." Tania mengangkat tangannya seperti hendak mencekik tapi lagi-lagi berusaha dia tahan. Kemudian wanita itu memilih untuk meninggalkan Arumi sebelum dia nantinya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. "Kamu lagi-lagi membuat Tuan Putri itu jengkel?" Arumi terjengkik kaget begitu mendengar suara yang menegurnya tiba-tiba. "Ya, seperti yang Mama lihat, dia yang selalu memulai duluan. Entah kenapa aku bisa memiliki sepupu gila seperti itu." Arumi menggerutu membuat wanita yang menegurnya yang ternyata mamanya terkekeh sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oh ya Ma, aku sebaiknya pulang dulu, kasihan Clara sendirian di rumah." "Iya, hati-hati, sampaikan salam Mama dan Papa untuknya."